Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas teori pemikiran ekonomi syariah Syekh Muhammad Hasan Al-Syaibani. Biografi As-Syaibani atau nama kepanjangannya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Al-Syaibani yang lahir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, yaitu di kota Wasit, yang mana pada saat itu masih pada pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian As-Syaibani pindah ke Kufah, di mana pada saat itu Kufah menjadi pusat penelitian ilmiah oleh para ilmuwan muslim. Di Kufah, As-Syaibani belajar tentang sejarah, sastra, fikih, dan lainnya sampai umur 14 tahun. Lalu As-Syaibani berguru pada Imam Hanafi sampai Imam Hanafi meninggal dunia. Sekitar 4 tahun As-Syaibani belajar kepada Imam Hanafi. Setelah Imam Hanafi meninggal, As-Syaibani berguru kepada Abu Yusuf, yang mana Abu Yusuf adalah salah satu murid dari Imam Hanafi. Setelah merasa cukup keilmuannya, As-Syaibani kembali ke Baghdad, di mana pemerintahan telah digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Di Baghdad, As-Syaibani mulai mengajarkan ilmunya sehingga beliau diangkat oleh Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai hakim di kota Riqah atau Irak. Namun tidak berselang lama, As-Syaibani memilih mengundurkan diri dan ingin berfokus penelitian tentang fikih, apalagi dalam bidang ekonomi. Lalu beliau meninggal pada tahun 189 Hijriah atau 804 Masehi di kota Al-Ra'i, dekat dengan Tahirun, dalam usia 58 tahun. Pemikiran ekonomi Asy-Syaibani. 1. Al-Kasab atau kerja. Asy-Syaibani mendefinisikan al-kasab atau kerja sebagai cara mencari memperoleh harta melalui berbagai cara yang halal seperti bertani, berdagang, dan berternak. Al-kasab bisa juga diartikan sebagai produksi dalam suatu barang yang mana sesuai dengan ajaran Islam, baik bahan ataupun proses pembuatan. Yang kedua, kekayaan dan kefakiran. Dalam konteks ini, sifat-sifat fakir diartikan sebagai kondisi yang cukup atau kifayah, bukan kondisi papa yang bisa diartikan meminta kepada orang tua dan meminta-minta kafafah. Asy-Syaibani menyerukan agar manusia hidup dalam kecukupan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Yang ketiga, klasifikasi usaha perekonomian. Dari segi hukum, Al-Syaibani membagi usaha perekonomian menjadi dua, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Berbagai usaha perekonomian dihukumi fardu kifayah apabila telah ada orang-orang yang menjalankan aktivitas perekonomian sebagai dampaknya, maka berjalanlah roda perekonomian atau berkaitan dengan usaha bersama. Sedangkan suatu usaha dihukumi fardu ain berkaitan dengan kebutuhan individu. Di sini setiap orang wajib memenuhi kebutuhan hidupnya, apakah itu untuknya, istrinya, maupun keluarganya. Yang keempat, kebutuhan ekonomi. Asy-Syaibani mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia sudah dengan kebutuhannya, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Yang kelima, spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan tentang semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya, dan kalaupun manusia berusaha keras, usia akan membatasi dirinya. Al-Syaibani menandaskan bahwa seseorang yang fakir membutuhkan orang kaya, sedangkan yang kaya membutuhkan tenaga yang miskin. Dari hasil tolong-menolong tersebut, manusia akan semakin mudah dalam menjalankan aktivitas ibadah. Selanjutnya yaitu ada relevansi. Relevansi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kontribusi dalam ilmu fikih atau hukum Islam. Al-Syaibani mengembangkan pemikiran hukum mazhab Hanafi. Lalu yang kedua ada
pemikiran ekonomi Islam. Asy-Syaibani dianggap sebagai salah satu perintis dalam bidang ekonomi Islam dalam konsep kepemilikan, perdagangan, dan distribusi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada pemikiran etika dan moral. Asy-Syaibani juga memberikan kontribusi dalam bidang etika dan moral Islam tentang etika kerja, tanggung jawab, dan keadilan sosial.